Hari itu, langit mendung sejak pagi. Jalanan kecil beraspal kasar mengarah ke kampung yang katanya jarang dikunjungi orang luar. Kampung Tegal Asih, nama yang terdengar damai, tapi entah kenapa membuat bulu kuduk Fajar meremang sejak pertama kali mendengarnya. Katanya kampung ini murah banget, ya? Tanya Rani dari kursi penumpang sambil sesekali menoleh ke arah belakang, memastikan Dito yang tertidur di jok belakang mobil tetap nyaman. Iya, rumahnya cuma sepertiga harga pasaran. Warga di sini juga katanya ramah-ramah. Cocok buat mulai hidup baru, jawab Fajar, berusaha terdengar optimis. Sebenarnya, mereka tidak punya banyak pilihan. Setelah di PHK dari pekerjaannya di Jakarta, Fajar dan Rani sepakat menjual sisa aset mereka dan pindah ke kampung demi hidup yang lebih tenang dan murah. Rumah tua bergaya joglo yang mereka beli bahkan sudah lengkap dengan perabot, tinggal masuk dan ditempati. Mobil mereka berhenti di depan gerbang bambu yang tampak tua tapi kokoh. Sebuah papan kayu tergantung di atasnya, "Selamat datang di Kampung Tegal Asih." Begitu mereka masuk ke dalam kampung, suasana berubah drastis. Pepohonan besar menaungi jalan-jalan setapak. Rumah-rumah berjajar rapi, tetapi sepi. Sesekali ada warga yang melintas, mereka tersenyum sopan, terlalu sopan. Fajar turun lebih dulu, membuka pintu pagar rumah mereka yang sudah tampak tua namun masih kokoh. Di depan rumah berdiri seorang wanita tua mengenakan kebaya coklat pudar dan kain batik. Matanya tajam namun tidak mengancam. "Selamat datang," ucapnya pelan, senyumannya kecil tapi dalam. "Terima kasih, Bu. Saya Fajar, ini istri saya, Rani, dan anak kami, Dito." Wanita tua itu mengangguk pelan. "Saya Lastri, saya tetangga sebelah. Kalau butuh apa-apa, tinggal panggil." Rani membalas ramah, "Terima kasih, Bu Lastri. Senang bisa tinggal di sini." Namun Dito tampak kebingungan. Ia berbisik ke ibunya, "Ibu, itu ada anak kecil, kok diem aja?" Rani menoleh. "Tak ada siapa-siapa." "Maksudnya siapa, sayang?" "Itu, di dekat pohon mangga." Dito menunjuk, tapi sosok itu sudah tak ada. Fajar mengabaikannya. Anak kecil memang suka berkhayal. Tapi malam harinya, ketika mereka baru saja selesai membereskan koper dan hendak tidur, terdengar suara seperti anak kecil tertawa di halaman belakang. Hening, lalu suara langkah kaki kecil berlari di antara daun-daun. Fajar membuka jendela, tak ada siapa-siapa di luar. Angin malam berhembus dingin, membawa bisikan yang entah dari mana asalnya. "Selamat datang kembali." Hari kedua di Kampung Tegal Asih dimulai dengan suara ayam jantan dan udara dingin yang menusuk hingga ke tulang. Rani bangun lebih dulu, menyiapkan sarapan sederhana dari bahan seadanya yang mereka bawa dari kota. Dito masih meringkuk dalam selimut, wajahnya pucat. "Mas," Dito demam kayaknya, kata Rani, meletakkan punggung tangannya ke kening anak mereka. Fajar mengangguk. "Mungkin karena kelelahan kemarin. Aku nanti coba cari warung, beli obat penurun panas." Sementara itu, Bu Lastri datang membawa termos berisi air jahe dan seikat daun rempah. "Ini buat anaknya. Air rebusan ini sering dipakai orang sini kalau anak panas karena kecapean mata," ujarnya sambil tersenyum kecil. "Kecapean mata?" tanya Rani heran. "Iya, mungkin pas datang kemarin, dia lihat sesuatu yang gak seharusnya dilihat." Rani diam, tidak ingin menanggapi lebih jauh. Tapi ia mengingat semalam, Dito sempat mengigau, menyebut nama yang tidak mereka kenal. "Lala, Lala jangan pergi, ayo main lagi." Setelah Bu Lastri pulang, Fajar mengajak Rani keluar sejenak, meninggalkan Dito tidur. Mereka menyusuri kampung, mencoba mengenal lingkungan sekitar. Namun semakin jauh mereka berjalan, kampung ini terasa aneh. Tak ada suara tawa, tak ada teriakan anak-anak bermain, hanya kesunyian yang tak biasa. Orang-orang yang mereka lewati selalu membungkuk sopan, tersenyum tanpa menampakkan gigi, dan cepat-cepat menutup pintu rumah mereka setelah memberi salam. "Sadar nggak, Ran, kampung ini terlalu sunyi," bisik Fajar. "Iya, aku juga ngerasa gitu. Bahkan aku belum lihat satupun anak kecil selain Dito." Saat mereka hendak kembali, Rani berhenti di depan sebuah rumah tua di ujung kampung. Jendela kayunya terbuka sedikit. Ia yakin tadi ada seseorang berdiri di balik tirai, tapi ketika ia menoleh, sosok itu sudah hilang. "Mas, kita lihat deh sumur itu." Rani menunjuk sumur tua di belakang rumah mereka. Letaknya agak tersembunyi di balik semak. Saat mereka mendekat,
Sumur itu tertutup rapat dengan papan kayu dan rantai berkarat. Di sampingnya, ada boneka kecil tergeletak, boneka tua lusuh dengan mata sebelah hilang. Aneh, siapa yang naruh boneka di sini? Fajar bergumam, tapi tidak ada jawaban. Malamnya, Dito bangun dari tidur dengan mata membelalak. Ia menunjuk ke arah jendela kamar. Ibu, itu anak yang tadi sore, dia ajak aku main ke belakang rumah, ke sumur. Apa? Rani langsung memeluk anaknya. Dia namanya Lala, dia bilang dia dulu tinggal di sini juga, tapi udah lama banget. Fajar menoleh pada Rani, pandangannya serius. Ran, kayaknya kita harus mulai cari tahu tentang kampung ini. Di luar, angin bertiup makin kencang. Ranting pohon nampar jendela seperti ada yang mengetuk dari luar. Dan dari arah sumur yang terkunci, terdengar suara. Ayo main, Dito belum ikut ke rumah bawah tanah. Pagi hari di kampung Tegal Asih tidak pernah benar-benar cerah. Matahari seperti tertahan kabut tipis yang menggantung rendah, membuat segala sesuatu tampak pudar dan kelabu. Rani duduk di teras rumah sambil memangku Dito yang masih terlihat lesu. Matanya sayu, tapi bibirnya tersenyum kecil. Lala janji hari ini ajak aku ke rumahnya, bisiknya tiba-tiba. Rani tertegun. Rumah siapa, sayang? Lala, dia bilang rumahnya ada di bawah tanah. Gelap tapi ramai. Banyak teman-teman dia. Rani merinding. Ini bukan lagi khayalan anak-anak biasa. Dito bahkan tidak pernah bicara seperti itu sebelumnya. Siangnya, Rani mendatangi Bu Lastri untuk menanyakan tentang anak-anak di kampung itu. Mereka duduk di balai-balai bambu di depan rumah sang tetangga, ditemani teh panas dan suara burung yang tak pernah berkicau terlalu lama. Bu Lastri, kok saya belum lihat anak-anak lain di kampung ini ya? Bu Lastri terdiam lama, sorot matanya seperti menimbang, lalu ia berkata pelan, anak-anak di sini sudah besar. Pada merantau, ada yang ke Bandung, ada yang ke Jakarta. Tapi masa nggak ada satupun anak kecil? Dito sampai bingung, dia pengen punya teman. Wanita tua itu tersenyum samar. Kalau Dito punya teman, ya syukur. Tapi hati-hati, Bu Rani. Tidak semua teman yang datang itu, dari sini. Perkataan itu membuat Rani tercekat. Ia kembali pulang dengan pikiran tak tenang. Sore itu, Rani melihat Dito duduk sendirian di bawah pohon mangga, menghadap ke arah sumur. Ia seperti sedang berbicara dengan seseorang, tertawa-tawa kecil, dan sesekali mengangguk. Rani mendekat pelan-pelan, lalu berseru, Dito, kamu ngomong sama siapa? Dito menoleh, wajahnya tenang. Sama Lala, Bu. Dia mau ajak aku lihat rumahnya. Rumah siapa? Mana orangnya? Dia di situ, Bu. Dito menunjuk ke arah bayangan di belakang sumur. Namun yang Rani lihat hanyalah sekelebat kabut, cepat sekali menghilang. Malamnya, Fajar pulang dari warung membawa beberapa barang kebutuhan. Ia bertemu dengan seorang pria tua penjaga warung bernama Pak Samin yang tampak sudah tahu mereka tinggal di rumah joglo. Rumah itu, jarang yang betah. Pak Fajar, ucap Pak Samin tiba-tiba saat Fajar membayar. Kenapa begitu, Pak? Pak Samin tidak langsung menjawab. Ia melirik ke kanan dan kiri, lalu berbisik. Dulu, ada satu keluarga juga tinggal di sana. Anaknya kecil, perempuan, namanya Lala. Dia hilang suatu malam, dicari-cari sampai ke hutan, nggak ketemu. Setelah itu, satu persatu anggota keluarganya ikut hilang, rumah itu kosong lama sebelum dijual ke bapak. Fajar pulang dengan wajah murung, langsung menceritakan pada Rani. Mereka mulai menyatukan potongan-potongan aneh itu. Dan malam itu, Dito tidak ada di kamarnya. Mereka panik, mencari ke semua ruangan, ke halaman belakang, ke teras depan, tak ada tanda-tanda keberadaannya. Lalu terdengar suara pintu belakang berderit. Fajar berlari, dan mendapati pintu itu terbuka sedikit. Ia menyalakan senter dan berlari ke arah sumur. Di sana, Dito sedang berdiri menghadap ke dalam sumur, tubuhnya kotor oleh lumpur. Dito, kamu ngapain di sini? Teriak Rani, menarik anaknya menjauh. Dito hanya menatap mereka dengan mata kosong, lalu berbisik, rumah Lala besar, ayah, ada tangganya, dan dia bilang aku boleh tinggal di sana kalau aku mau. Sejak malam itu, Dito menjadi semakin pendiam. Matanya sering menerawang keluar jendela, dan sesekali ia tersenyum sendiri. Seperti sedang mendengarkan seseorang yang hanya bisa ia dengar. Fajar dan Rani mulai khawatir.
Mereka bahkan sepakat untuk tidur bertiga di kamar utama agar Dito tidak lagi berjalan sendiri di malam hari. Namun, keganjilan bukan hanya datang dari anak mereka. Rumah itu pun mulai menunjukkan sisi kelamnya. Cermin di kamar mandi sering berembun meski tidak digunakan. Ada suara gesekan di plafon seperti sesuatu yang merangkak. Dan setiap malam sekitar pukul 2, pintu belakang selalu terdengar berderit, seolah ada yang membukanya perlahan dan menutupnya kembali. Pagi itu, saat Rani sedang mencuci piring, Fajar muncul dari arah belakang dengan wajah muram. "Ran, tadi aku buka tutup sumur itu." Rani langsung menoleh, kaget. "Apa, Mas? Kenapa dibuka? Bukannya Bu Lastri udah bilang jangan pernah ganggu sumur itu." "Aku penasaran. Semalam Dito ngigau lagi, ngomong tentang tangga batu dan rumah bawah tanah. Katanya dia udah turun sampai lantai kedua. Aku pikir, mungkin ada sesuatu di dalam." Rani memeluk bahunya sendiri. "Dan, apa yang Mas lihat?" Fajar menelan ludah. Airnya jernih, terlalu jernih. "Tapi yang bikin aku merinding, aku lihat bayangan seseorang berdiri di dasar sumur. Bukan pantulan aku." Dia tersenyum ke atas. Tanpa mata. Malam harinya, rumah itu seperti menahan napas. Semua terasa lebih sunyi dari biasanya. Dito tidak bicara sama sekali. Ia hanya menulis di kertas gambar. Puluhan gambar, semua menggambarkan tangga menurun spiral, sosok anak perempuan, dan mulut sumur yang menganga. Saat Rani sedang melipat pakaian, ia mendapati satu gambar berbeda dari yang lain. Di sudut kertas tertulis dengan huruf besar, "Ibu, jangan ikut ke dalam." Tubuhnya gemetar. Tak lama, terdengar suara ketukan dari depan. Saat dibuka, Bu Lastri berdiri di sana dengan wajah tegang. "Ada yang buka tutup sumur itu, ya?" Tanyanya tanpa basa-basi. Fajar tak menjawab, hanya menunduk. Bu Lastri masuk tanpa dipersilakan. Ia langsung menuju belakang rumah, berdiri di tepi sumur dan merapal doa dalam bahasa Sunda kuno yang tidak mereka mengerti. "Sumur ini bukan sumur biasa," ujarnya setelah selesai. "Ini pintu. Penjaganya tidak suka diganggu. Dulu, sebelum kampung ini tenggelam, sumur ini tempat pembuangan sesaji. Tapi sejak kampung ini kembali, sumur ini jadi penghubung ke sisi yang lain." "Sisi lain?" tanya Rani ketakutan. "Dunia yang tidak seharusnya dijangkau manusia biasa," kata Bu Lastri lirih. "Dan kalau Dito sudah pernah diajak ke sana, kita harus buru-buru menutup semua jalannya." Malam itu, Fajar memaku papan lebih tebal di atas tutup sumur. Ia menyalipkan 2 potong bambu dan menaburkan garam di sekelilingnya. Tapi jauh di dalam hati, ia tahu, pintu itu sudah terbuka. Dan saat mereka semua tertidur, Dito kembali menggambar. Tangga batu, tangga yang tak pernah habis. Dan di ujung tangga, ada sesuatu yang sedang menunggu. Tertulis dengan huruf besar dan goresan pensil yang dalam, "Aku sudah ditunggu." Angin malam menyusup dari celah jendela. Meskipun pintu dan jendela sudah ditutup rapat, hawa dingin terus mengalir masuk, seolah rumah itu bernapas. Seolah sesuatu di luar sedang mengintai, atau sudah berada di dalam. Fajar tak bisa tidur. Ia berdiri di ambang pintu kamar, memandangi Dito yang terlelap sambil memeluk boneka kayu yang tidak pernah mereka belikan. "Ran, lihat deh. Itu boneka, dari mana?" Rani bangkit, menatap boneka itu, tua, usang, dan penuh bekas cakar kecil. "Itu bukan mainan Dito," bisiknya. Mereka sepakat, besok pagi, mereka akan pergi dari kampung ini. Tapi malam belum selesai berbicara. Tepat pukul 2 dini hari, terdengar suara denting. Seperti logam dipukul pelan. Sekali, 2 kali, 3 kali. Dito terbangun, matanya terbuka lebar, kosong. "Aku harus pamit dulu ke Lala," bisiknya sambil turun dari ranjang. Fajar mencoba menahan, tapi tubuh anak itu seakan digerakkan oleh sesuatu yang lebih kuat. Ia membuka pintu belakang dan berjalan lurus ke sumur. "Dito." Fajar mengejarnya bersama Rani, tapi langkah mereka terasa berat, seperti udara sendiri menahan tubuh mereka. Di depan sumur, papan pelindung telah terlepas. Dito berdiri di bibir sumur, tersenyum, dan melompat masuk. Teriakan Rani pecah malam itu. Fajar langsung menyusul, tanpa pikir panjang, melompat ke dalam sumur demi anaknya. Namun yang mereka temukan bukanlah dasar sumur seperti yang mereka bayangkan. Mereka jatuh ke dalam keheningan. Saat Fajar membuka mata, ia berada di dalam lorong batu.
Dinginnya menusuk. Di dinding-dinding, terdapat ukiran anak-anak bermain, tapi wajah mereka tidak ada. Kosong, hitam. Di ujung lorong, ia melihat Dito, berjalan mengikuti seorang gadis kecil berbaju lusuh dengan rambut menutupi wajahnya. Dito, Fajar berlari, tapi setiap langkah seperti memperpanjang jarak. Sementara itu, Rani mulai mendengar suara anak-anak tertawa, ribuan suara, menggema dari segala arah. Semakin lama, suara tawa berubah jadi rintihan. Tangisan, disinilah tempat mereka yang dilupakan, suara tua berbisik dari balik kegelapan. Bu Lastri, tiba-tiba ia muncul, mengenakan selendang putih, matanya kini penuh cahaya aneh. Ada perjanjian yang belum tuntas. Dulu, warga kampung ini berkorban, demi hidup damai. Anak-anak dipilih untuk tinggal di sisi ini. Sekarang kau buka pintunya lagi. Maka anakmu harus tinggal, kecuali kau menggantikan tempatnya. Fajar menoleh ke Rani. Mereka saling berpandangan, tanpa kata. Lalu Rani perlahan maju. Ambil aku, biarkan anakku kembali. Fajar menahan, tapi Rani tersenyum. Bilang ke Dito, ibu sayang dia. Selamanya, Rani memeluk anak itu, dan seketika kabut menelan dirinya. Fajar dan Dito terbangun di ranjang mereka. Sumur di belakang rumah terkunci rapat, kini disegel dengan batu dan tanah. Tak ada lagi boneka, tak ada gambar tangga. Tapi, rumah itu terasa kosong. Dan malam-malam berikutnya, ketika angin berembus terlalu pelan, Dito kadang menoleh ke jendela dan berkata, "Ibu masih di sana, menunggu di tangga terakhir."